provinsi, kabupaten, kota, tapi juga dihadiri oleh jajaran dari Badan Gizi Nasional yang ada di daerah. Intinya adalah dari BGN ini meminta kolaborasi kerjasama dengan semua pemerintah daerah, otomatis melalui Kemendagri yang didukung untuk fasilitasi komunikasi itu. Pemerintah daerah diminta untuk ikut terlibat dalam program makan bergizi gratis. Tadi sudah bikin arahan beliau, dan saya juga sudah menyampaikan, saya follow up langsung juga dengan surat edaran hari ini. Jadi antaranya adalah untuk kepala daerah, kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota ya, memberikan dukungan pelaksanaan program MBG, termasuk memkoordinasikan para perangkat daerahnya yang terkait, misalnya kesehatan, penerbitan SLAS, sertifikat layak higienis dan sanitasi ya. Tapi juga jangan buru-buru, tapi enggak sesuai kriteria, cepat tapi sesuai kriteria, itu kira-kira. Jangan di lama-lamatin juga. Kemudian yang lain lah, ya otomatis dinas pendidikan di daerah masing-masing berperan ya, untuk penataan penerima manfaat, kemudian ikut mengawasi, dari dinas kesehatan ikut mengawasi masalah higienis dan di SPPG yang ada ya, dan kemudian juga bisa memanfaatkan dinas pertanian, kemudian dinas perikanan mungkin ya, yang ada di daerah masing-masing untuk memasok bahan ke SPG. Karena ini program bukan hanya untuk meningkatkan gizi, mencegah stunting. Kepala daerah itu punya indikator mereka untuk dianggap sukses atau tidak oleh masyarakat, menaikin popularitas, elektabilitas, kemudian juga dinilai oleh publik, dinilai oleh media, dinilai juga oleh kami. Itu indikatornya diantaranya menangani stunting, naik atau turun. Kemudian kedua, kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim, harus diturunkan. Kemudian indeks pembangunan manusia, angkanya Human Development Index harus juga meningkat ya. Kemudian juga penanganan pengangguran. Saya beberapa waktu yang lalu malah mempertandingkan masalah daerah-daerah yang berhasil menangani penanganan pengangguran, menurunkan pengangguran, membuka lapangan kerja. Kemudian juga masalah pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Nah ini sebetulnya program MBG ini, semua indikator itu akan terbantu oleh dengan program MBG, indikator kinerja kepala daerah tanpa APBD. APBN yang bergerak ini akan menguntungkan. Saya tadi sampaikan, jadikan riding this program freely. Kendarai program ini untuk kepentingan meningkatkan indikator yang baik kinerja kepala daerah tanpa harus keluar dari APBN free. Jadi APBD-nya, saya lagi APBD-nya bisa bekerja untuk yang lain. Nah kira seperti itu. Nah kemudian tadi juga sudah kita tandatangani kerjasama antara PGN dengan Dukcapil Kemendagri, yang intinya adalah data-data di Dukcapil itu kan sudah 98,7% untuk Indonesia, yang 250 juta lebih itu ada di Dukcapil Kemendagri server, itu dengan biometriknya, face recognition, kemudian sidik jari dan iris retina mata. Ini juga dapat membantu BGN untuk mendata penerima manfaat baik anak-anak maupun ibu hamil langsung per orang. Jadi tidak hanya data kuantitatif angka jumlah penerima manfaat, tapi siapa penerima manfaatnya bisa terdata. Dan ini sudah dilakukan dengan Kementerian Sosial kemarin ya, bisa mendata langsung siapa-siapa penerima manfaat hanya dengan face recognition 5-10 detik. Nah, ini kita akan bekerja bersama. Dan terakhir tadi sudah disampaikan tadi juga kami sependapat dengan Kepala BGN ini dalam program kerjasama Dukcapil dan BGN dengan data-data yang akurat per orang, otomatis akan menghindari adanya misalnya 3, 4, 5 nama
5 anak yang sama mungkin per 5 manfaat, karena nggak bisa, itu bisa setiap orang berbeda ya, wajahnya gampang sekali. Jadi 1 orang 1 beri manfaat, dan itu bisa juga diikuti perkembangan. Nanti mungkin bisa diintegrasikan juga dengan data Kementerian Kesehatan. Tadi saya sarankan Satu Sehat namanya, itu bisa mendata nanti mengikuti progres perkembangan anak itu. Misalnya tinggi badannya, kesehatan, naik berat badan atau tidak, itu bisa dimonitor melalui integrasi data itu. Saya kira itu, kami persilakan Bapak Kepala BGN. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian beserta para wamen, dan saya juga didampingi oleh Wakil Kepala BGN. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri bahwa hari ini kita laksanakan rapat koordinasi antara BGN dengan kepala daerah di seluruh Indonesia. Selain itu juga menindaklanjuti Kepres dari yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden terkait Satgas MBG yang dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten, di mana dikepalai atau diketuai oleh kepala daerah di kabupaten atau provinsi masing-masing. Dalam pertemuan hari ini kami menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kepala daerah yang selama ini memang membersamai program MBG, baik itu membersamai untuk mendukung program itu terlaksana dengan baik, termasuk juga, mohon maaf, setiap ada terjadinya kecelakaan keracunan itu kemudian secara prima kepala daerah melalui dinas kesehatan melakukan bantuan kesehatan sebagaimana mestinya dengan prima. Itu kami sampaikan ungkapan apresiasi dan rasa terima kasih kami dari Badan Gizi Nasional, yang intinya kami juga ingin menegaskan bahwa keinginan kami adalah zero toleran terhadap adanya kasus keracunan kemudian di kemudian hari. Dan ini sedang kami perbaiki dari sisi tata kelola, bagaimana caranya, satu, tidak boleh ada yang keracunan, dan juga kemudian kualitas dari makanan MBG sebagai intervensi gizi pada anak-anak kita ini, itu kualitasnya sesuai dengan harapan kita. Oleh karena itu, di rapat koordinasi ini kami secara khusus, itu kira-kira kalau diintegrasikan adalah kami BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah, termasuk juga masyarakat umum, dan khusus lagi adalah orang tua siswa yang ada di sekolah masing-masing. Kan orang tua itu kan ingin tahu ya, anak yang ditimang-timang ini, yang sekolah di sekolah yang mendapatkan MBG ini, di sekolahnya diberi makan oleh negara hari ini menunya apa. Maka di hari ini kami umumkan, sebetulnya kami ingin launching setelah ini Pak Menteri, tapi kalau diizinkan ya katakanlah di preskon ini kami sampaikan bahwa kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah dan kepala daerah, dinas, itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dimasak di SPP gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG. Nanti silahkan di Google, kemudian radar MBG. Nanti pasti ada yang tidak keluar gambarnya. Itu artinya SPPG-nya tidak melaporkan, tidak memfoto gitu. Kan itu kan ada proses produksi dari nyacakol sampai dengan jadi dikemas, dikirim, itu ada prosesnya. Prosesnya namanya POP, proses produksi. Itu kami sedang tingkatkan untuk mewajibkan semua dapur itu kemudian secara digital itu melaporkan proses produksi, sehingga yang kurang lebih sekitar sekarang ini 85% sudah mengisi. Nah, nanti manakala Anda buka kok belum muncul, besok kok belum muncul lagi, maka kami berharap apakah kepala daerah, apakah dinas, apakah juga komite sekolah itu bisa mendatangi dapur yang sebagaimana tertera dalam halamannya tadi, itu kemudian bisa didatangi dan ditanyakan. Sehingga partisipasi publik inilah yang kemudian kami harapkan perbaikan dari sisi kualitas dapurnya diperbaiki, kualitas menunya diperbaiki, kualitas layanan diperbaiki, sehingga bukan hanya
tidak keracunan. Tidak keracunan itu level paling rendah. Yang kita inginkan bukan hanya tidak keracunan, tapi yang kami inginkan adalah perbaikan menu, perbaikan gizi sebagaimana yang kita harapkan. Selain itu juga kami memohonkan kepada kepala daerah di bawah koordinasi dari Pak Menteri Dalam Negeri, itu kemudian terkait SLAS. Sebagaimana kami sampaikan ke awak media, Pak Menteri, kami beri tenggat waktu sampai dengan tanggal 10 kemarin. Itu bagi yang dapur yang sudah beroperasi, ada yang setahun bahkan setahun lebih, kok SLAS-nya belum ada, itu kemudian kami bisa tutup permanen. Sampai dengan hari ini, laporan yang per tanggal 10 kemarin hari Senin, itu ada 504 dapur menurut laporan dari Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia yang dilaporkan melalui Kementerian Kesehatan, ada 504 dapur yang kemudian kami tutup secara permanen karena dinyatakan tidak layak untuk kemudian secara sanitasi dan higienisnya tidak layak, sehingga kami tutup permanen 504 dapur per tanggal 10 kemarin. Sisanya ada sekitar 3.000 yang saat ini udah mendaftar, sekarang sedang dicek oleh dinas kesehatan masing-masing, yang kemudian kami tunggu. Manakala dia tidak layak, maka mohon maaf, ini urusan nyawa seseorang, urusan nyawa anak-anak kita, itu tidak bisa kita tolerir lagi. Itu terkait SLAS. Dan ini kami minta dukungan kepada para kepala daerah, karena dinas kesehatan yang kemudian melaksanakan pengecekan sertifikasi ini, yang melaksanakan dinas kesehatan, sehingga kami mohonkan kepada kepala daerah untuk bisa membantu, mendorong untuk supaya ini bisa dipercepat. Kami tahu bahwa dulu-dulu mungkin nggak banyak yang mengajukan, tapi karena kami kasih deadline, itu kemudian secara mendadak Pak Menteri, itu kemudian ada puluhan dapur yang melakukan permohonan SLAS. Itu barangkali kita perlu, yang lagi sedang ini kita cek, kalau tidak mungkin seminggu 2 minggu kita lihat hasilnya seperti apa. Yang berikutnya, kami juga berlakukan label di Ompreng. Di situ ada tidak boleh dibawa pulang, kemudian dikonsumsi sebelum jam berapa. Alhamdulillah, ini kemudian di beberapa daerah Pak Menteri, itu sebagaimana tadi saya sampaikan kepada para kepala daerah, itu alhamdulillah kemudian bisa mencegah terjadinya keracunan. Kami juga apresiasi ada 1-2 sekolah termasuk SD di mana ya, kemarin itu ya, Kalimantan Barat ya, itu kemudian dicek sebelum dikonsumsi ternyata makanannya rusak. Karena rusaknya ada 8, maka kemudian diputuskan tidak layak dan 1 sekolah kemudian ditarik tidak jadi dikonsumsi. Ini adalah satu progres yang baik yang selama ini mungkin tidak terlalu diperhatikan. Ini kemudian kami secara wajib, organoleptik ini kemudian kami wajibkan untuk dilaksanakan. Jadi, namun bagi dapur jangan juga kemudian karena nggak keracunan ditarik, terus sering-sering kemudian salah, gagal. Nah, itu juga menjadi kondisi yang buruk bagi dapur, manakala artinya dia... Pemirsa, demikian Breaking News Metro TV. Informasi lainnya akan kami sajikan dalam program-program Metro TV lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.